Napa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa li muallimina wa li murabbi ruhina wa liman ajazana wa li mursyidina wa li ulama'ina wa li muassis nahdlatil ulama ajma'in wa li awliyatis ati wa li songo ajma'in, khususan ila sultanil awliya syadul qadir al-jilani radhiyallahu an wa ila musannif kitab Safinatus Shalah Sayyid Abdullah Al-Hadrami At-Tarimi Asy-Syafi'i rahimahullah wa usulihim wa furu'ihim wa aswajihim wa dzurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyatihim radhiyallahu anhum syaulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila ruhi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwan ghafarahumullah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bi barakati majelis ilmi, mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin, kathah lan barokah rezekine selamat dunya akhirat, lan boten wonten alangan kanggo menapa-menapa biidnillahi waridallah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ingkang kula hormati para bapak, para ibu jamaah rutin pengajian kitab Safinatus Shalah, mudah-mudahan yang hadir fi hadal majlis, khususnya dan umumnya yang mendengarkan, mudah-mudahan mendapatkan barokah, manfaat, maslahah wa ni'mata wa sa'adah wa salamah wa syafa'ah fi dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin ingkang menulya, ngapunten niki wau badhe berangkat kok musibah weteng niki lho. Mulet mawon akhir setor rumiyin.
Setara kening. Nggih, halaman 21 nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Fatamalaqat mongko kapan ketemu nggih, kapan wae ketemu apa hadihin najasatu iki pira-pira najis, saubal insani ing pakaiane menungso, au badanahu utawa badane menungso, au musallahu utawa nggon salate menungso, au ghairuha utawa sakliyane pakaian badan lan nggon salate menungso. Minal jamidati saking nyatane barang-barang kang atos, ma'arutu batin sertane ana teles-teles fiha ing dalem jamidat, au fi mulakiha utawa ing dalem nggone tumibane najasat. Fa ing kana mongko lamun ana iku laha tetep kaduwe najasat, apa ta'mun rasane, au launun warnane, au rihun ambune, wajib mengko wajib apa ghusluha basuwi najasat hatta yazula sehingga ilang apa ta'mun launun aurihun. Para hadirin ingkang minulya, niki tentang najis yang nempel di badan maupun nempel di pakaian maupun nempel di tempat sholat. Baik itu najis yang kering maupun najis yang basah, rutubah, rotban, najis yang basah. Bagaimana hukumnya ketika ada najis kering itu menempel di tempat kita, baik pakaian, baik badan maupun tempat sholat. Dan bagaimana ketika najis basah itu nempel juga di tiga itu. Nah, najis niku ada bentuknya Pak, namanya najis ainiyah. Nggih, najis ana ambune, ana warnane, ana rasane. Berarti ana bentuke. Ainun sing ketok mata. Itu namanya najis ainiyah. Najis sing ketok, ngoten nggih. Tapi ketok niku dalam arti tiga tanda, nggih. Ta'mun ada rasanya, lauhun ada warnanya, au napa terakhir rihun ada baunya. Tapi sampean enggak kemudian mentang-mentang mari ngaji bab najis ainiyah, oh ana ta'muhu ambune didilat. Mboten nggih. Kira-kira ngoten, Pak. Engko ana kotorane nyun sewu kotorane kucing ten musala ten masjid. Wingi ta'muhu au rihuhu au launuhu ambune rasane werna delok. Lek wernae ireng-ireng coklat, ambune badhek. Rasane ya apa ki rasane? Mboten dikira-kira ngoten nggih. Nah, maksudnya kalau kita ketemu najis ainiyah baik warna, rasa maupun bau ini terlihat mata, maka itu wajib dibersihkan. Nggih. Lah, ketika najis itu ada dua bentuk. Ya, nah pertama ainiyah, nggih. Ainiyah niku ketok moto, kemudian kita bersihkan hilang nggih. Hilang kan? Lah, tapi walaupun najis bentuknya sudah tidak ada, kalau belum dibasuh dengan air maka tetap mengandung najis. Itu namanya najis hukmiyah. Najis hukmiyah. Tidak terlihat tetapi secara hukum tetap mengandung najis niki. Nah, kemudian ada dua bentuk najis, bentuk najis basah dan bentuk najis kering, nggih. Nah, najis kering bagaimana kalau menempel di barang yang kering, dan najis kering bagaimana menempel di barang yang basah. Atau najis yang basah bagaimana hukumnya nempel di barang yang kering, atau najis basah itu hukumnya bagaimana menempel di barang yang basah. Ini perlu didetailkan penjelasannya, sebab ini terkait tiap hari kita berada di masjid dan tiap hari kita sholat. Niki para hadirin rahimakumullah. Tetapi nyun sewu ada salah anggapan Pak di masyarakat kita. Ya. Kalau najis kering contoh napa teletong garing.
taek kucing garing, taek wong garing, taek cecek garing, taek lawa garing. Lek garing gak najis oleh dicekel gak suci. Niki salah. Tetep barang itu walaupun kering najis tetep najis. Ngoten, Pak. Ndak kemudian sampeyan kok garing dicekel tangan terus diguak. Ya, ono kaifiyahnya, ono tata caranya bagaimana kita menangani najis kering di tempat yang kering. Contoh, taek cecek lugur pluk garing, nggih. Ono cecek liwat iku. Niku. Naik cecek lugur pluk garing wis suwe, ya nggih tetep sampean tetep napa ngangge alat nggih, tisu atau kertas atau apa ya, tetep barang itu walaupun kering tetep najis. Ngoten. Lah bagaimana hukumnya ketika pakaian kita yang kering ya, atau sajadah sampean atau kopiah kita atau serban kita atau tempat lantai kena kotoran yang kering, apakah juga najis hukumnya? Ini perlu dibahas secara detail. Tidak benar Pak ketika mengatakan najis yang dalam bentuk kering wis gak najis, bukan. Tetap najis. Cuma hukumnya ini yang harus kita jelaskan. Karena apa? Di dalam mazhab Syafi'i, barang najis yang kemudian dengan sendirinya menjadi suci itu cuma ada 3 proses, ya, 3 bentuk, 3 keterangan di dalam mazhab Syafi'i. Napa keterangane? Niki diterangkan oleh Nyun Sewu nggih, kula nggih nyatet kuwi keliru. Diterangkan oleh Syekh Wabah Mustafa Az-Zuhaili Az-Syafi'i yang wafat tahun 2015 yang lalu di Suriah dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu. Beliau mengatakan di dalam mazhab kami, mazhab Syafi'i, najis yang berubah sendiri menjadi suci atau otomatis suci itu ada 3. Napa mawon 3 itu? Wa qala Syafi'iyatu, dawuh sapa ulama-ulama Syafi'i, nggih, la yatahuru syai'un minan najasati, tidak suci sesuatu dari najis bil istihalati dengan sendirinya, illa salasata asya'a, kecuali dengan 3 perkara. Nomor 1 napa? Al-khamru ma'inaiha syarat khalla binafsiha. Ada khamr, arak, khamr dan atau arak atau barang yang terkait dengan khamr, nggih, itu bila berubah menjadi cuka dengan sendirinya maka itu suci. Nggih. Wong sampeyan duwe khamr aja dikuwak karena mawon tan wadahi, nggih. 7 hari maksimal niku pasti akan jadi cuka niku. Nomor 2 napa? Wal jildulan kulit, ya, kulit. Ghairu jildil kalbi wal khinziri, selain kulit apa? Kambing, anjing dan babi. Al mutanajjisu bil mauti yadhuru dhahiruhu wa batinuhu bidzabghi. Kulit binatang walaupun kulit itu mutanajis, ada najisnya, kecuali kulitnya babi dan anjing yang sudah mati bil maut, ya, yadhuru tahiruhu wa batinuhu, dan suci luar dalamnya itu dengan apa? Bidzabghi, dengan disama, ya, disama. Ini ki sampean duwe kulit wedhus ya disama bidzabghi, dengan disama. Cara nyama dos pundi? Mangke lek bab menyama, nggih. Nomor 3 napa? Bentuk barang najis dengan menjadi suci dengan sendirinya. Wa ma sara hayawanan kal maitati idza sarat dudan li khudusil hayati. Jadi binatang najis yang kemudian mati dan menjadi bentuk baru. Contoh apa? Ular. Ya, terus jadi kewan urip. Napa contohnya, Pak? Nah, niku
suci. Selain tiga bentuk ini tidak ada yang mengatakan najis yang sudah kering dengan sendirinya itu suci, tidak ada. Tetap hukumnya aslinya najis. Cuma yang berbeda pendapat para ulama fikih bagaimana hukum ketika orang terkena najis yang kering dan najis yang basah. Niku tok. Ya. Nah kemudian ya tidak bisa Pak najis kering kemudian itu kering gak najis, tetap najis. Cuma lek bersentuhan dengan kita baru itu berlaku hukum. Najis ono taek wedhus garing dikira neker atos jamidat barang kang atos rutubatan sing teles-teles ya atos. Nah dikira neker dicekel tetap najis Pak, tetap najis. Nah bagaimana kalau saya ulangi, bagaimana kalau pakaian kering, badan kering, sesuatu tempat yang kering kena najis kering, hukumnya bagaimana? Maka kembalilah kita kepada kaidah fikih. Ya, kaidah fikih. Ada suatu kaidah yang masyhur, Pak. Itu diperkenalkan oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti Asy-Syafi'i rahimahullah yang wafat tahun 1505 Masehi di Kairo, Mesir, dalam kitab Al-Asbah wan Nadhair. Dan ternyata saya cari beliau mengutip pendapat dari Imam Al-Qamuli Asy-Syafi'i yang wafat tahun 1362 Masehi dalam kitab Al-Jawahirul Bahri. Apa bunyi kaidah itu? An-najisu idza laqa syai'an, ketika najis bertemu sesuatu tahiron yang suci. Najis bertemu dengan sesuatu barang yang suci, wahuma jaffani, dan keduanya dalam kondisi kering. Paham ya? Onok najis ketemu barang yang suci, ya, wahuma jaffani, keduanya dalam kondisi kering, maka la yunajjisuhu, tidak najis. Paham ya? Niki tidak najis. Lek padha garinge. Lek sampean sarung sampean kena telecet sing garing ring, ya, iku tek ngeten mawon tuk ngespon suci. Wong padha garinge. Ini kaidah fikih. Tak napa mawon lek garing lho, Pak. Iku lek bersentuhan dengan badan, pakaian, tempat salat, tetap karena garing sama garing maka la yunajjisuhu, tidak menyebabkan najis terhadap barang yang suci. Nggih. Nah niki. Kemudian normal para hadirin, jadi najis kering kena barang suci yang kering, terulangi hukumnya statusnya tetap suci, tidak perlu dibasuh. Nggih, tidak perlu dibasuh. Nggih. Nah, salah satunya basah, Pak. Contoh pakaian kita kering, tempat kita kering, badan kita kering, kemudian kena nyensewu kotoran najis yang basah. Salah satunya loh nggih. Mbok kita yang basah, najis yang kering, atau najis basah kita yang kering. Salah satunya ya. Lah, barang tersebut berstatus mutanajis, menjadi najis kalau salah satunya itu basah. Sifatnya najis, berstatus menjadi najis. Nyun sewu, sarung panjenengan lungguh ngeten, moro-moro gak ngerti sore sarung dilungguhi ana taeke manuk lawa sing teles. Berarti sarung sampeyan najis, soale taeke teles. Kecuali taeke garing ring, Pak. Orang ring ya apa? Wis garing ring. Maksudnya ya garing temen lho. Itu tidak najis. Lho Pak, aku ragu-ragu lho. Ya aku nglungguhi taeke cecek sing garing tapi aku ragu-ragu. Lah kok lek ragu-ragu iya dibasuh dengan ya hati-hati lho Pak. Was-was bisa merubah hukum lho. Nggih, ragu-ragu bisa merubah hukum. Terus kalau najisnya tersebut cukup di
sekitar najis apa langsung satu sarungnya yang dicuci? Sekitar najis saja, sekitar yang kena najis, tidak semua. Contoh misalnya sini kita ya kena kotoran lowo, plek gitu ya. Lah langsung tandai Pak, khawatir dilepas pelan-pelan, jangan sampai yang basah ini berpindah kepada yang lain. Hati-hati. Ya, jadi yang dibersihkan cuma daerah sini aja. Atau yang kedua akan berubah hukum kalau panjenengan was-was. Dalam arti ngeten, niki ketibanan taek teles nggih manuk blek. Tak umbah sakmene. Lah kok gak mantep belas. Ya sama coplok Pak pan umbah kabeh. Soale was-was, ragu ngoten nggih. Diumbah kabeh, tapi cukup yang terkena dari area yang najis. Nggih. Niki para hadirin rahimakumullah. Nggih. Nah, ini sama dengan keterangan dari kitab napa? Kitab Al-Fiqhul Ibadat fi Madzhab Syafi'i, karangannya Al-Imam Al-Alim Al-Faqih Al-Alam As-Sayyid, ya, namanya siapa? Habib Zain yang sekarang di Madinah loh. Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid Ba'alawi rahimahullah, ya. Beliau mengatakan hampir sama, cuma lebih detail beliau. Apa? Idzat tasala najisu au al mutanajjisu bit-tahiri nudira. Ketika bertemunya najis atau mutanajis, ya, dengan benda suci, maka nudhira, dilihat dengan dua rincian, dengan rincian sebagai berikut, ya. Apa? Fa in kana jaffaini, dan ketika dua benda itu kering, ya, fala tu'athirun najasata bit-tahir. Jadi nggak bisa mempengaruhi kenajisan benda yang suci tersebut, sama keterangannya nggih. Untuk menguatkan saja kita. Dan kata beliau, al-jafu tahirun bila khilafin. Ketika kedua barang ini sama-sama kering, bila khilafin, tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama. Bila khilafin, tidak ada perbedaan pendapat, khususnya fi madzhab Syafi'i, di dalam madzhab Syafi'i. Nggih. Wa in kana ahaduhuma, dan jikalau dari salah satunya, ya, au kilahuma, atau keduanya rutoban, sama-sama basah, nggih, tanat jasad tohiru bil akhor, maka terkena hukum najis, nggih. Berarti ulama biyen ambek ulama sekarang sama pendapatnya, saling menguatkan, nggih, bahwa intinya najis kering kena tempat kering itu statusnya suci. Najis basah atau sebaliknya salah satu basah atau keduanya basah, maka statusnya najis. Ini ngoten mawon Pak fikih niku. Contoh ngeten Pak, sering terjadi. Ketika di masjid ada anak kecil kencing, ya, anak kecil kencing, sampai kemudian ngerti fikih, ditakoni ibuke, "Bu, anak umur piro?" "Kurang 2 tahun." "Wis ngombe susu sampean moga?" "Gak usah, Pak. Wis iku ruwet." Nggih. Wis sampean husnudzon mawon, ana arek cilik ngoyo, anggap ae iku wis mangan bubur ngoten mawon. Lha lek sampean takoni, "Bu, anake umur piro? Wis mangan bubur gak? Susu ibuke tok apa gak?" Ruwet, Pak. Ya, wis anggapannya ana arek cilik ngoyo, anggap ae wis najis pun, nggih. Nah, kemudian cara penyiramannya berarti ikut mutawasitoh, bukan mukhafafah. Kecuali sing ngoyo anake dhewe ngerti, Pak. Iki anakku dhewe, sing ngoyo nok kene, sik nyusu ibuke durung 2 tahun. Lah baru mukhafafah. Wong sampean gak ngerti anake sapa, ngoyo, berdebat najis ringan, najis sedang. Ndak usah wis, ambil yang paling berat saja, lebih selamat. Niki berarti rahimakumullah. Kalau misalnya ada orang kencing, anak kencing di masjid, ya, kencing, kelihatan kencing, ya. Kemudian itu najis aininya terlihat air, ya, air kencing, sampean lap, ya, dengan apapun sarananya, asal bisa menyerap dan menghilangkan rasa, bau dan warna, ya. Bisa tisu,
lap atau apapun, ya, dengan cara agar, tapi dia Pak, biasanya orang kalau ngelap najis seperti itu kesulitan batasnya. Sampai kasih spidol yang bisa dihapus loh Pak, spidol yang itu loh, bot apa, bot itu. Ini misalnya kenceng ya, sampai lingkari dengan spidol. Ini, cek selamat lihat nih, ditandai, ya. Ojo kira-kira telok kene, enggak kene, tutuk kono. Ya ruwet, Pak. Sing enak ditandai spidol sing sok dihapus niku lho, utawa kapur napa tandai. Sret. Lek masjid gede dilarang lewat, nggih tondo, cagak. Sampeyan cukup ingat, bahwa bersihkan area ini. Terus turun dibasuh ambek banyu, Pak. Ainiyahnya hilang nggih. Tapi turun dibasuh dengan air, disiram dengan air. Kalau mukhafafah, cerit sudah selesai. Tapi kalau mukhafafah yang sedang disiram dengan air. Loh, turun disiram dengan air, ono wong wudu liwat kene. Najis hukmiyah diliwati. Loh, Pak, ono oyo bayi, oyo arek cilik liwat. Loh, kadung ngincak itu pundi misalnya nggih. Bagaimana hukumnya? Ya, apakah najis? Tetap najis, kakinya tetap najis, nggih. Tetapi karena ainiyah najasatnya sudah dihilang, tinggal hukumnya, maka tetap kaki yang ngincak tadi mutanajis. Artinya najis, tetapi tidak usah mengulangi wudhunya, tetap membasuh kakinya saja. Ini kalau ngincak ya lantai yang masih berstatus najis hukmiyah. Paham ya? Lah kedakan toharon niku ruwet Pak, saestu Pak. Omane mazhab A, mazhab B, mazhab C, mazhab C, pendapat satu mazhab beda-beda ulamanya. Nah, ini kan. Kedah kita harus cerdas untuk bisa memahami tentang contoh malah ngeten. Saderenge sampean salat, baik salat di rumah, salat di masjid atau musola atau dimanapun ya, yang memang tempat salat, kemudian sampean ragu-ragu, iki kelambiku kena najis apa gak? Najis apa gak? Wingi tak gawe blusukan. Tak gawe rata rene, kena najis gak ya? Kan. Kalau sampai yakin tidak kena najis, sudah yakin sudah sah. Tapi kalau sampean pertamanya ragu-ragu, wah wingi kena telek atau aneh lambi iki, centiano ya, sudah hukumi najis sudah. Jangan kemudian ini. Kenapa? Yakin, Pak. Oh, suci, sebab wingi gak ono ngincak opo-opo ngoten. Ana kaidah fikih al-yaqinu la yuzalu bisyak, keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Yakin ngoten. Coba sampean kalau tangleti misalnya sembayang, Pak. Sembayang ijen, jamaah insyaallah lek lali imame dielingno lek ijen. Iki oleh piro ya? Oleh loro, ta oleh telu, oleh papat, ta oleh telu. Sering ngoten. Yakin ya pernah, yakin pernah. Nggih. Wong apa menungso iki nggone lalian. Nah, kalau terjadi ragu-ragu begitu, ragu-ragu telu papat ya. Kalau kebetulan ragu-ragunya timbang yakinnya, maka ambil yang terkecil. Bisa. Yang lebih kecil. Lebih kecil. Ambil yang lebih besar. Lebih kecil kalau ragu-ragu. Kalau pertama yakin, ambil sudah yakin 4 sudah. Tapi kalau pertamanya telu papat ya, telu paling. Nah, ambil yang 3. Yakin 3, ngoten. Ya. Ya. Ya, ambil 3. Ya, ambil 3. Contoh sering ngoten, imamnya itu Isya ya, Isya. Makmumnya enggak ngerti, pokoknya malah imam, ya. Kalau sing ngelingno, oleh 3 rakaat salam. Lah, liyane gimana? Ya. Kemudian ada makmum yang cerdas, dia langsung menyempurnakan nama 1 rakaat sendiri. Lah, bagaimana status imam yang 3 rakaat kurang 1? Kalau sudah salam, Pak, ingatkan, ya, kurang 1, enggak apa-apa. Langsung imamnya naik menambah 1 rakaat. Yang penting imamnya ojo omong-omongan. Boleh. Atau mengulangi sholat bersama-sama. Mana yang selamat ngulangi sholat.
Soalnya sering Pak kula ningali tiyang imam yang lupa 1 rakaat berdiri lagi geger makmume. Sering ngoten. Soalnya gak ngerti fikih. Baru ini batal, monggo sholat bareng-bareng malih, baru paham, nggih. Ngoten, nggih. Nah, contoh, pegang yang paling kecil, Pak. Kalau emang keyakinannya yang kecil. Kalau yakin 4 sudah pegang yang 4 rakaat, itu maksudnya. Al yakinu la yuzalu bisyak. Contoh lagi apa? Dalam kata ragu-ragu, ya. Ini aku mau duwe hadis apa gak ya? Ya, aku mau suci, tapi kok ragu-ragu. Sucinya dulu kan, yakin suci. Tapi kalau sampean aku mau hadas, terus wudu, ya apa kira-kira? Ambil sampean berhadas, wudu lagi, gitu aja. Simpel sebenarnya. Ya, ambil ya yakin, ya, ambil yang yakin. Kalau misalnya dalam keadaan suci ya, kemudian ragu-ragu di tengah jalan atau dalam keadaan menuju masjid, yakin ambil yang suci. Kalau yang awalnya ragu-ragu, kemudian aku mau dorong adus ya, mari kikuk dorong adus misalnya, ya ambil yang berhadas. Ya, ini dalam keraguan-raguan dan keyakinan. Kenapa begitu? Al aslu baqa'u makana ala makana. Kaidah fikih, asalnya itu tetap sesuatu atas sesuatu. Maksudnya asal tetap itu apa sebagaimana semulanya. Nah, ini kaidah fikih. Makanya sing nerangno al yakinu la yuzalu bisyak, sampai tambahi yang kedua, Pak. Nanti salah paham. Tambahi apa tadi? Al aslu baqa'u makana ala makana, aslinya sebagaimana asalnya. Daklop wis. Ya, kaidah fikih. Ya. Ini para hadirin rahimakumullah. Contoh malin apa? Contoh misalnya dalam keadaan sholat nggih. Niki jarang diperhatikan oleh kita. Kita harus misal sholat, harus perhatikan 3 kondisi. Ketika sebelum sholat, ketika di dalam sholat, dan ketika setelah sholat. Karena toharoh bersuci itu melibatkan sebelum sholat, di dalam sholat, dan setelah sholat. Contoh ketika sebelum sholat, 1, perhatikan badan kita, hadas apa tidak, najis napa mboten, klambine itu najis apa tidak, klambi jeruane, nyun sewu jeruane hati-hati niki, kadang-kadang diremehkan ini. Mau mosok kepengenane gak diganti jeruane. Yo ganti sing aman yo GR gak rangkepan ente. GR gak rangkepan. Nah niki. Nah, kemudian setelah pakaian jeruane tasbih, sajadahe, kopiahe, serbane kabeh sip ya. KP-ne nggawa salat itu kudu suci. Semua yang dikenakan ketika mau sholat semua itu semua harus dalam kondisi suci. Okay. Enggaknya sajadah tok, semua yang dipakai Pak itu dalam kondisi suci. Kemudian ketika nyampe di tempat sholat, perhatikan ketika panjenengan dari rumah ke mushola atau masjid, perhatikan jalannya. Baik ketiban tetae manuk dilihat. Sebelum masuk masjid dilihat dulu. Oh suci. Enggak apa-apa. Iku lha apa Pak Ahmad iku delok-delok pakaiane dhewe. Pamene nyar ngene. Oh mboten ningali ana najis apa? Mboten nggih. Yang ketiga, kalau batal najis maka ke kamar mandi atau wudu lagi atau bersihkan yang kena tadi ya. Yang ketiga, ketika masuk masjid walaupun ini bersih Pak, masjid suci yang ditempati sholat fi makanis sholat, dalam tempat sholat diperhatikan ono enggak batange nyamuk, batange cecok, batange laron dan sebagainya, bersihkan dulu, singkirkan. Nah, karena ya Allah tetap najis tapi dimaafkan, tapi lebih baik disingkirkan. Omane kena napa ku sing ambune gak uwenan niku Pak. Kepik niku masyaallah sembayang mbek ngopo. Niku. Sampun nggih. Nah, ketika di dalam sholat juga sama.
Ketika kita sholat baik berjamaah maupun sendirian, kadang-kadang ketika sholat kita ini diluguri tae manuk, nggih, diluguri tae cecek pluk, ya, lek luguran anyar isawok sik kepe Pak. Lho kono taek metu asem garing. Pluk basah. Bagaimana tindakan kita di dalam sholat? Ya, nah, para ulama itu merinci dua, Pak. Kalau kondisi seperti itu, nggih, asal tidak buka aurat ketika menyingkirkan najis. Contoh, jika najis itu menempel pada nyun sewu ya, pada sajadah kita, ya, kalau kering tinggal dikipaskan, Pak. Jangan tangan sama dikipaskan cukup kalau kering. Kalau basah singkirkan sajadah ya, kemudian tidak pakai sajadah meskipun dalam kondisi sholat tidak apa-apa. Lisababin karena ada sebab, lihajat ada hajat, tidak apa-apa. Cuma kalau sama praktekkan di sini dia mau nggak tahu ngaji, wah aliran baru nih. Mosok sholat nak sajadah kira-kira dewe sholatnya diterusno. Tapi gak biasa adzan. Nah itu ya, kalau itu terkait melepas pakaian Pak, contoh kita ini ya, itu kalau kena kopiah, kena sajadah, kena yang sifatnya bisa dilepas ya. Kalau kena baju dan baju ini dilepas kemudian kena ada terbuka auratnya, tidak usah dibuka, maka batalkan sholatnya sebab ada najis. Kalau membatalkan sholat tanpa sebab loh, iku nyun sewu hukumnya haram Mbak. Nggih, contoh Allahu Akbar, gak lapo-lapo loh, moro-moro batal, haram Mbak. Kecuali ada sebab tertentu, ngoten. Lek sampeyan di tengah-tengah jamaah gesek metu ke kunci jamaah yang lain, caranya dua, sampean duduk mufaraqah ya, berhenti dari sholat jadi makmum, diam menunggu sholat selesai. Atau yang kedua, kok sawangan lungguh, khawatir fitnah, ikut gerakan imam sampai selesai tapi gak sholat, diniati mufaraqah atau berhenti dari sholat. Mosok aku ngentut, aku batal, dilangkai sak munakane. Nggih, tetap di masjid ada adab tata krama, ngoten. Lah apa Cak kok menengae batal? Kok gak metu? Mosok ndase wong tak langkai kabeh. Ya tetap ada etika. Jadi dari keterangan Imam Nawawi, sekiranya mengganggu orang sholat ketika ada yang batal ke tengah jamaah, tunggulah sampai selesai atau diam menunggu imam selesai. Ngoten. Baru wudu lagi ngimami makmum lagi. Atau panjenengan lek wetenge loro Pak, ojo nang mburi imam ya, kuatir ngentut dan kepentut. Kepentut lek muni sik jujur entute, lek gak muni niku ana ambune karo wong iki mosok liyane ngene kabeh. Ambun tut. Situke aja ngomong salat batal ngomong. Sampe yo ngomong wae rusane. Nggih. Apa hakikat daripada hadas dan najis? Hadas. Ya. Oke. Hadas niku yang keluar dari luar apa? Depan dan belakang. Ini berhadas. Ngentut hadas kecil. Berak hadas kecil. Hadas besar itu Pak. Itu hadas besar atau mimpi basah ya. Itu yang keluar dari depan dan belakang. Dari bab yang lalu kan pernah disampaikan bahwa sperma itu tidak najis. Tak najis. Tapi ketika itu keluar kenapa harus berhadas? Kalau itu karena bukan ke spermanya, tempat jalurnya yang keluar dan kotor. Ya. Tempat jalur keluarnya tak kotor. Tapi beda pendapat. Kalau mazhab Syafi'i tidak najis, mani tidak najis. Kalau mazhab Hanafi mani najis. Cuma kita ambil yang Syafi'i, tetap sperma itu tidak najis. Tapi tetap wajib mandi. Itu.
Kalau wadhi dan madhi itu status najis tapi tidak wajib mandi. Kalau sperma itu hukumnya suci, tidak najis tapi wajib mandi. Soalnya berasal dari ngeleng, enggak ngeleng. Lah bener nih. Lah itu tekan gone barang kotor. Ya. Pun, ya. Terus ndi Bang? Dalam sholat ya. Sekarang setelah sholat Pak, ya. Setelah sholat panjenengan moro-moro tahu loh, seket ngerti ada najis sadian. Contoh loh, ono tae cecek kepe. Nah, jelas najis Pak mung kepe, ya. Di tengah-tengah sholat tahunya setelah sholat. Atau panjenengan ditakon dikandani wong, Pak, sampean sareng bedah murni ketok selite. Misale, ya, berarti tidak sah. Bagaimana sikap kita kalau terjadi begitu? Ini yang penting. Lah, kalau tahu najis setelah kita sholat, ulama ada dua hukum, Mbak. Yang pendapat pertama tidak usah mengulangi sholat, hukum yang pertama. Sedangkan yang kedua tidak usah Yang pertama tidak usah mengulangi sholat, yang kedua wajib mengulangi sholat. Ada dua hukum. Yang wajib mengulangi sholat itu dari mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Ya. Kalau yang tidak usah mengulangi sholat, menurut pendapat Ibnul Munzir dan Imam Nawawi dan juga Imam Al-Qalyubi, ya, dan Ibnu Umairah dalam hasyiah mereka, itu katanya yang tidak usah diulangi sholatnya adalah pendapat dari mazhab Maliki. Ya. Niki. Nah, kita ikut yang mana? Ikut yang mana? Padahal pendapat Syafi'i dan Hambali itu juga kuat. Pendapat yang kedua tidak usah ulangi juga sangat kuat. Sebab menurut keterangan Imam Nawawi mengatakan pendapat yang tidak usah ulangi sholat adalah pendapat sahih dari ulama mutaqaddimin. Oh. Bagaimana menyikapinya? Nah, cara menyikapi kita tidak boleh Pak dengan logika sendiri. Oh, sing enak melok gak ngulangi. Nah, mboten ngoten. Nggih. Lah, kita ikut mazhab siapa? Kita ikut mazhab Syafi'i. Maka kita lebih baik di dalam menentukan hukum ibadah dalam fikih itu ambil dalam pendapat yang diikuti, yaitu pendapat mazhab Syafi'i. Yo entek, ya. Lah, tetapi para ulama mengatakan bebas memilih, terserah. Diulangi ya gak apa-apa, jika diulangi ya gak apa-apa. Tetapi untuk kehati-hatian kita, al-ikhtiyat dalam ibadah, maka Imam Nawawi merekomendasi untuk ngulangi sholat. Ya, paham nggih? Nah, guys muni alarmen nggih. Nggih, sampun. Telas. No? Nggih, pun. Nggih, mugi-mugi manfaat dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma alimna ilmal Qur'an wa alimna ilma la ilaha illallah wa alimna min ladunka ilman nasiru bihi kamilal mahyati wal mamat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh.